ilmu agama, juga pemerintah secara birokrasi dan sebagainya. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang mana telah pada pagi hari ini sudah pergi ke sekolah, terutama ucapan terima kasih kepada Pak Sarip yang memang Bapak tadi setengah jam 6 lebih sekian Pak Sarip sudah masuk di sekolah ya, walaupun memang kalau melihat dalam jam masuk kita Perbum itu memang jam 6, kalau Perbum 69, tapi kesepakatan dalam PTM ini itu mah bagaimana sekolahnya, ada yang jam 7, ada yang 6.30, itu fleksibel untuk PTM sekarang ini. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, pada kesempatan beberapa minggu yang lalu Linggarsari termasuk gelombang pertama dalam melaksanakan PTMT ini di Kecamatan Pleret. Alhamdulillah sampai dengan Senin kemarin Kecamatan Pleret sudah dapat melaksanakan PTMT. Kecamatan Pleret seluruhnya sudah dapat melaksanakan PTMT. Yang gelombang ketiga Senin kemarin itu ada 7 sekolah di Kecamatan Pleret. Jadi di Kecamatan Pleret sekarang sudah semuanya 100% PTMT. PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Ada teran terakhirnya. Maksud terbatas di sini adalah bahwa kegiatan yang semestinya zaman waktu-waktu dulu sebelum ada COVID itu tidak ada terbatas. Bahkan guru yang mengajar sampai dengan triwulan semester itu harus mengejar target kurikulum harus tercapai sebelum pelaksanaan semesteran. Kalau sekarang pada waktu PTMT ini guru dituntut tidak hanya mengejar untuk mengejar target kurikulum, tapi sekarang PTMT ini ya belajar, kita belajar. Cuman yang difokuskan sekarang ini adalah berdasar informasi dari bawah dari awal bahwa yang difokuskan adalah tentang prokes, protokol kesehatan anak. Nah, biasanya ada yang disebut dengan model Sinangsari. Bapak di Sinangsari, hari Jumat itu kamu belajar di rumah, tidak masuk ke sekolah. Nah, di sekolah, ibu bapak guru itu mengevaluasi oleh kepala sekolah apa kendala, apa yang menjadi temuan dan apa masalah ketika dalam waktu 1 minggu berjalan PTMT itu. Gitu. Jadi saling-saling koreksi. Kepala sekolah menginformasikan bahwa anak ini belajar minggu ini seperti ini, prokesnya seperti ini, ada peningkatan atau penurunan, terus hal-hal yang lainnya. Tapi di sini Jumat masuk nggak apa-apa, ya, bahwa misalkan guru mengajar tetap, terus nanti mengajar kalau ada informasi dari Bapak untuk guru semua, kamu tidak perlu sampai jam 10 atau jam 11, bisa saja jam 9, ya, atau setengah 10. Untuk pulang nanti ada informasi guru oleh Bapak semua dirapatkan, gitu ya. Nah, terus ucapan terima kasih Bapak pada kamu semua, terutama kepada ibu bapak guru. Ini yang karena udah biasa, yang disebut baris kupadudung di komando udah langsung beres. Sebetulnya sekolah yang lain kadang kadi tuteo, kadi ribut. Iya mah satu komando kupadudung tit, beres ngajajar, beres. Nanti itu bagus. Itu harus dipertahankan. Karena ini termasuk pelajaran kedisiplinan, ya. Disiplin itu ada disiplin untuk pribadi, ada untuk disiplin bersamaan untuk keseluruhan banyak orang. Ini adalah disebut dengan kedisiplinan banyak orang, minimal satu lembaga ini. Jadi berdasarkan penelitian orang di luar orang Islam,
Jadi yang namanya jempol orang-orang di luar Islam ketika, nah contoh gini, ini orang-orang kami ada Jumat ya. Orang Islam ketika melakukan tawaf gerhajian, ngurilingan Ka'bah, tawaf, jeung sholat, geus teu hese. Satu komando lamun teh barisan teh berbet we. Untuk kudu gitu. Ini ada salah satu udah mendekati hal seperti itu. Jadi Bapak bisa meyakinkan bahkan kita dalam sop berjamaah sholat itu pasti kudu diatur deui. Wah, ieu kudu jarak sakieu. Ini naon sababna? Sabab dunia mah dengan akhirat. Dunia dengan akhirat. Ayeuna mah deui kieu. Oh ieu disiplinan ieu berebet kita baris teh. Sekaligus beres, tertib, HD. Terima kasih atas kedisiplinan pribadi dan untuk orang banyak. Ini harus dipertahankan. Biasanya rata-rata kalau misalkan tamu untuk baris itu, walah setengah jam can beres-beres. Ini mah dalam satu komando pandu menteri, beres. Pertahankan ya. Tapi semoga kita pelaksanaan sholat berjamaah di masjid geus teu kudu diatur-atur di kubatur. Ya, itu udah biasa, sudah biasa. Nah, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, nah kita Linggarsari ini sudah 1 bulan Bu Cak. Bu pelaksanaan PTMT sebulan Cak Sinasari. Terus ya, sebulan ya. Sebulanan lah. Nah, ya. Dalam waktu sebulan itu, Bapak harap, pemerintah daerah harap, Ibu Bupati mengharapkan bahwa SD, kita berbicara SD saja, jangan SMP SMA lah. SD, kita bisa berdasarkan SK dari Bupati, kita bisa termasuk Linggarsari gelombang 1, bisa melaksanakan PTMT dengan syarat. Nah, dengan syarat prokes harus diperhatikan dari awal sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Maksudnya sampai dengan waktu yang belum ditentukan adalah misalkan PTMT Linggarsari gelombang 1 mulai tanggal sekian hari itu bisa pelaksanaan PTMT. Nah, sampai PTMT prokesnya harus diperhatikan. Sampai kapan? Dengan waktu yang belum ditentukan. Maksudnya itu adalah kita tentang prokesnya itu bagaimana layaknya ketika kita hari pertama masuk PTMT gitu. Jadi ulah kieu di hari pertama lah yang gua pelaksana PTMT teh masker, meja, cuci tangan ada di sana. Kamu yang misalkan dama, yang belum yang tidak pakai masker di rumah, di sekolah dikasih. Nah, saminggu 2 minggu tebikin kaina lepet sabulan teh. Itu teh aya cuci tangan. Kamu masker sudah tidak pakai masker, bukan seperti itu. Sekali lagi, kita menjalankan prokes tentang PTMT ini bagaimana layaknya ketika kita awal pertama masuk PTMT waktu itu, sehingga ibu bapak guru siap semua, prokesnya disadiakeun sanitizer-na, maskerna, cuci tangan. Harapan bupati, pemerintah daerah, kita hari-hari ke sana itu dengan waktu yang belum ditentukan sama seperti itu. Baik kamu masuk ruangan halaman sekolah, masuk kelas, tetap masker dan jarak cuci tangan itu masih tetap dilaksanakan. Tidak seperti ini, awal tanggal sekian hari itu. Pakai prokes kita sampai dengan bulan tanggal sekian, tidak. Sebab apa? Sebab untuk menjaga-jaga, bukan menghindari lagi, untuk menjaga supaya kita tidak terpapar terkena lagi oleh COVID, maka syariat ahli medis
memperhatikan tentang prokes itu. Minimal informasi bahwa PTMT ini pelaksanaannya akan selama 2 bulan. Ketika setelah 2 bulan, maksudnya ke sana kamu tentang prokes sudah biasa, geus kudu kieu ya, teu kudu kieu. Keur mimiti we, wah guru teh diatur hidup teh. Mangga prokesna bisa masker diatur. Ketika 2 bulan ke sana, guru geus teu merhatikeun deui kana prokes, tapi dalam arti prokes bukan dihilangkan, bukan. Tapi selama 2 bulan, guru geus konsentrasi tidak ke prokes, tapi kamu tentang prokes sudah menjadi kebiasaan. Geus teu kudu di hogor-hogor di ku guru. Geus teu kudu dititah-titah di ku guru. Selama 2 bulan tetap masker sudah biasa, cuci tangan sudah biasa, jarak sudah biasa. Jadi lamun selalu dan selalu kamu tentang prokes diperhatikan oleh ibu bapak guru, di mana ibu bapak guru waktu mengajar nanti sesempurna mungkin 100%, bukan lagi PTMT. Jadi setelah 2 bulan itu bukan PTMT lagi. Jadi pembelajaran full. Nah maka 2 bulan tersebut ibu bapak guru sudah tidak lagi untuk pakai maskerna, jarakna, cuci tangan sudah tidak pantas lagi selama 2 bulan, karena selama 2 bulan itu kamu dianggapnya sudah terbiasa tentang prokes. Bagaimana layaknya kewajiban kamu sebelum pergi ke sekolah, sebelum masuk halaman, sebelum masuk kelas, kita wajib untuk memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi lain kieu, aku guru ge geus teu dititah ieu make masker teh. Jarak geus teu diatur ieu. Urang mah cara balik bukan seperti itu. Malah tetap beuki ka ditu, beuki ngangset, beuki kita kebutuhan utama pokok bagi kita untuk apa? Untuk menjaga dan menghindari dari terpaparnya COVID-19. Paham ya? Jadi masker teh, cuci tangan teh, jarak teh, lain ngan ukur saminggu 2 minggu, sabulan 2 bulan, tapi untuk berkelanjutan dengan waktu yang belum ditentukan berapa bulan, berapa tahun, apa keselamanya. Ya mudah-mudahan mah misalkan sama 1 tahun udahlah, enggak, barabe, jadi sajabannya mudah bisa kah itu bisa. Kalau bisa memang meyakinkan virus COVID-19 itu sudah tidak ada lagi, terutama di Indonesia utama pisan mah Kabupaten Purwakarta, utama pisan mah Desa Linggarasari, SD 1 Linggarasari. Paham ya? Nah. Yang selanjutnya kedua, ini sudah hampir mendekati PTMT, sudah menginjak 1 bulan, menginjak 2 bulan, kita akan normal belajar. Maka Bapak harap nanti mulai Jumat depan, kalau kita ada usia, ada umur, salah gerbager, kita mulai lagi Jumat itu melaksanakan sholat duha bersama-sama, nanti dipimpin oleh guru PAI-nya. Ya, guru PAI tiap Jumat itu walaupun beliau tidak mengajar, atau misalnya syukur mengajar jam siang, tapi tetap guru PAI atau guru AKPK itu harus datang Jumat itu pagi-pagi lebih awal daripada kamu semua, membereskan tempat alat-alatnya, terus melaksanakan duha. Duha mah tong bisi naon teh, fokus anuria di masjid we, di imah we, ini belajar. Gitu kan? Ini belajar. Walaupun di lapangan tapi penerapan untuk belajar. Nanti kalau kita sudah menginjak dewasa, itu bisa ya di rumah, ya di masjid. Ini juga kita mentaati saja peraturan sekolah, bahwa di sekolah diajarkan tentang tata cara sholat duha dan lain sebagainya. Kita jangan ketinggalan, kita bertempat di daerah pegunungan, tapi tetap yang namanya pembelajaran itu sama bagaimana layaknya sekolah dengan di daerah perkotaan, gitu ya.
ini sudah hampir melebihi siswa-siswa dari pertengahan ya. Ini terutama Bapak Sirinawe kita ngabari sekaligus beres di Bapaknya Sinangsari Hararese dengan kata gitu kan. Nah ini pun sekaligus beres. Itulah tentang disiplin. Bapak paling resep ke anak-anak yang selalu disiplin. Sebab apa? Siapa tahu kamu nanti ada nasib jadi tentara, jadi polisi, gitu kan? Yang lebih diperlihatkan adalah tentang kedisiplinan pribadi dan untuk orang banyak. Katanya, kalau tentara polisi dicaboknya siap, cabok siap, gitu kan? Nah gitu seperti itu. Ini sudah ada penerapan bahwa kita siswa murid itu sudah disiplin, kita sudah taat kepada aturan sekolah. Cirinya kalau disuruh untuk baris wah keluyuran kemana tarep dengan gugu ka guru ka perintah guru itu sudah tidak disiplin lagi ya. Nah, biasanya kalau sudah menginjak ke SMP ke SMA lain lagi biasa nama, tapi kita harus dijaga di SD disiplin, SMP, SMA, perguruan tinggi tetap kita harus disiplin. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Disiplin waktu. Kamu disiplin pak, misalkan ku mamana, ku bapana di bumi. Neng pamai sertin cenge ke warung. Siap. Siap. Ulah wah aku mah isin atuh. Semut neng kos agung iya pamai sertin cenge sarasi bisa ke warung. Kekengin gitu. Kita harus taat kepada ibu yang mengandung kita harus taat. Tidak ada orang tua yang menyuruh kepada anaknya untuk melaksanakan yang tidak baik. Semua orang tua menyuruh kepada anak pasti menyuruh ke dalam kebajikan. Jadi ya, kita jangan sekali-kali kita melanggar, melawan ke guru. Kalau di sekolah, guru, bapak, ibu kita. Di rumah, bapak, ibu kita, ibu yang mengandung kita, bapak yang menafkahi kita, numere jajan, numere syariat. Nah, harus taat kepada ibu bapak, wajib. Harus taat kepada ibu bapak guru di sekolah, wajib. Ya, itu. Kalau tidak taat, nantinya akan bisa imbas kepada diri kita. Ya, awas bapak harap. Ini hari Jumat. Jadi untuk Jumat depan nanti Bapak akan menginstruksikan kepanjang ya guru PAINA, bahkan mulai Jumat depan kita laburana di apartemen, guru-guru semuanya hadir di lapangan, lalu terus kebiasaan itu kita dilaksanakan lagi secara bertahap saja. Di dalam sumbu gebiar semuanya, tapi tetap jaraknya kita harus ada jarak. Dua disesikan sugan anu misalkan Jumat depan mah bagian kelas ieu ke Jumat depan deui kelas mana nu ieu masuk gitu we. Jadi sekarang mah minimal maksimal 50% pembelajaran teh siswana hidupna maksimal 50% ya itu, tapi di mah dianggap hampir geus normal ya, mudah-mudahan we lah ya, walaupun kita misalkan kan tidak terlalu hariwan di dia mah kamar kita masih memang jauh ke orang-orang yang berkepentingan lah ya, ari ngasari. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang selanjutnya kita yang disebut ada disebut UTS atau UTS UTS ulangan ulangan tengah semester. Pak ayat tengah semester berarti ya 1 tahun berapa bulan? 1 tahun seberapa bulan nih ya? 1 tahun seberapa? 12 bulan. Lamun 12 bulan teh itu 1 tahun. Lamun semester teh seberapa bulan? Semester genep bulan. 1 tahun dibagi 2 jadi semester eta. Memang semester aya disebut dengan UTS mah disebut nate bener tri nate di bulan sakali.
Jadi setahun teh berarti lamun UTS dilaksanakan teh berarti 4 kali. Selama sabaraha bulan UTS? 3 bulan sekali. Sebelum aya ulangan tengah semester, tengah-tengah semester. Nah semester teh 6 bulan, lamun tengah-tengah semester teh berarti 6 bulan dibagi 2, 3 bulan. Jadi UTS ulangan tengah semester 3 bulan sekali di SD Linggarsari. Ini hampir ada terakhir tapi tidak jadi apa-apa. Ini akan dilaksanakan nanti Senin. Ulangan tengah semester biasa dibagi nanti soalnya Bapak Guru mengisinya kita harus betul ya, usahakan supaya itu. Karena apa? Karena ulangan tengah semester itu untuk mendukung nilai semester. Nanti kalau semesteran 6 bulan 1 kali, berarti setelah semesteran dibagi rapot semesteran. Nanti setelah bakal kenaikan kelas 1 tahun, nah nanti bakal dibagi rapot. Nah untuk hari Senin nanti dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini di SD Linggarsari akan dilaksanakan UTS ulangan tengah semester. Ngisinya benar semua, diusahakan benar karena itu termasuk nilai harian ditambah UTS ditambah semester ditambah lain-lainnya nanti jadi nilai rapot semester gitu ya. Jadi sekali lagi Senin jangan ada salah seorang pun yang tidak hadir ke sekolah karena Senin akan dilaksanakan UTS ulangan tengah semester. Daripada urang nyusul di sekolah batur UTS urang teu nyusul ke bisi kugu ibu bapak guru nanti warang ngesian UTS na ke di ruangan ibu bapak guru isin merenya mending kene sakola ke sabaraha hari ke ibu bapak guru aya jadwalna aya dipasang ku ibu bapak guru wali kelas. Nah ya tuh, jadi jangan lupa Bapak kembali lagi ke semula. Ini takut kepanasan, panas, kan baik. Jam 10 mak kudu alus setengah 10. Kudu moe. Tahun sabarna virus corona kesana ku jam 10 mak sieun panasin gitu nya. Tapi wayangna sekali lagi kita sebelum masuk berangkat ke sekolah, kita sarapan dulu di rumah. Kita jangan mengandalkan makan isi perut untuk mengandalkan jajan di sekolah. Tapi usahakan makan di rumah, makan nasi nusuk diakeut emang di depannya, sarana gitunya. Ka sekolah mangga bade nyanak cai di bumi nganggo dina kempis dina kitunya mangga. Nya ari cai di bumi pan asam, ditakeun kadang ku suruh. Itu alami. Nya sayang kene kitu daripada tugas magicom di sajabana. Itu banyak efek-efeknya. Tapi yang alami itu nyanguna kusulu gitunya diakeunana dulang gitunya itu dulang enak. Dulang aya kana teh dulang. Malah paling dulang ya mah. Apalagi paskom magicom gitunya. Nah, gitunya. Nah, yang selanjutnya bahwa kita tetap prokes itu dilaksanakan. Prokes itu tetap tiap hari ketika ke sekolah dipakai masker, cuci tangan, jarak, gitu ya. Awas. Ya. Walaupun misalkan tidak disediakan cuci tangan di depan, tapi tetap kita sebelum masuk kelas cuci tangan banyak air yang mengalir. Artinya, usahakan sebelum sesudah makan memegang makan apa tetap harus cuci tangan. Bukan jeung Rasul oge di piwarang ya cuci tangan. Tapi urang mah alhamdulillah cuci tangan, cuci muka sehari semalam seberapa kali anu kumpulna 5 kali wudu oge jangan wah mudah-mudahan tidak ada emang oge masalah penyakit corona di Linggarsari mah. Jadi ya kita tetap semangat, kita belajar eksis. Informasi apapun dari ibu pak guru kita sadap, kita perhatikan ya. Tidak mungkin ibu bapak guru menyuruh ke jalan yang tidak benar.
pasti ibu bapak guru pasti menyuruh ke dalam kebajikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada ibu bapak guru yang sudah hadir, kepada anak-anak sekalian semuanya yang sudah hadir. Yuk kita eksis, kita belajar, niat mencari ilmu, walaupun satu hari hanya satu kata, satu kalimat, sehari, yang penting ilmu tersebut barokah buat kita dan buat ibu bapak gurunya. Ya. Apalah gunanya kita banyak ilmu, kita pintar, tapi tidak barokah. Kita jangan harap pintar, tapi kita harap cerdas. Kalau orang pintar hanya bisa untuk sendirinya, tapi untuk orang lain itu memecahkan masalah tidak bisa. Tapi kalau orang cerdas, bisa untuk dirinya dan bisa memecahkan masalahnya untuk orang banyak. Tong pinter meaning cerdas. Ya, lamun pinter mah jangan sorangan gul. Lamun cerdas mah jangan sorangan, oke jeung jang batur. Bapak doakan kamu semua mudah-mudahan regenerasi negara Indonesia ini ditentukan maju dan mundurnya ke depan ditentukan oleh kamu semua. Ketika kamu bersungguh-sungguh untuk belajar mencari ilmu dan untuk menjadi orang yang berguna bagi dan bangsa, nusa dan bangsa, maka insya Allah negara Indonesia tetap jaya dan ada kemajuan. Sebaliknya, jikalau kamu regenerasi bakal penerus bangsa negara Indonesia ini lalai, malas, tidak mau belajar, tidak punya cita-cita untuk menciptakan sesuatu, maka tinggal tunggu kehancuran negara Indonesia. Maka sekarang IT, ya, teknologi canggih, tapi kecanggihan tersebut kita jangan gunakan ke salah penggunaannya, tapi kita gunakan untuk menunjang kita belajar. Selain daripada kita tidak menunjang untuk belajar, punten bu, neng kayak kata ngapain? Dia tak pesan ada yang pesan jangan ini ya. Jadi kan itu ya pesan bapak didoakan hidup sing panaliten sing jadi soleha cing anut ka ibu bapak guru cing nganeruskeun negara Indonesia dina kaayaan kamajuan. Awas kita jangan tertipu daya oleh zaman sekarang ini. Handphone manfaatnya banyak, ke positif kita kalau digunakan ke positif. Handphone bisa jadi madorot ketika tidak gunakan ke jalan yang madorot. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu ada lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. SD Linggarsari tetap jaya, SD Linggarsari tetap eksis. Ya, mudah-mudahan ini SD Linggarsari sarana prasarananya, SDM kamunya, selaku siswa-siswanya, siswinya, ibu bapak gurunya, pengajarnya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum